Kabar mengejutkan kembali hadir dari rombongan keluarga besar Hermansyah dan Halilintar. Untuk ketiga kalinya, ternyata Thorik Halilintar turut terkena paparan COVID-19. Bahkan kali ini, Thorik diduga terpapar varian Omikron. Di tengah karantina yang tengah dijalaninya, Thorik secara blak-blakan menceritakan kondisinya saat ini. Di lain sisi, wanita yang digadang-gadang tengah dekat dengannya, Fuji, kini sedang pergi ke Labuan Bajo. Lagi-lagi jalani LDR, benarkah Thorik rindu setengah mati harus berjauhan lagi dengan Fuji? Sementara itu, ada kabar terbaru dari karantina keluarga Hermansyah dan juga keluarga Atta. Masa isolasi yang mereka jalani ditambah dari 7 hari, kini jadi 12 hari lamanya. Bukan tanpa alasan, semua itu terjadi karena mereka sempat melakukan kontak erat. Lantas seperti apa karantina yang dijalani keluarga Hermansyah dan keluarga Atta? Jalani isolasi lantaran terpapar COVID-19, kondisi Ashanti istri Anang Hermansyah kabarnya semakin membaik. Jauh dari keluarga terpaksa sebagai pengobat rindu, Ashanti kerap luangkan waktu dengan video call. Akui tidak ada gejala hingga merasa sehat seperti sedia kala. Seperti apa kerinduan Ashanti yang tidak sabar ingin kembali bekerja dan juga kumpul bersama keluarga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari keluarga Atta Halilintar. Sang adik Thorik Halilintar dikabarkan positif terpapar COVID-19 yang diduga varian Omikron. Tegaskan ini merupakan ketiga kali dirinya terpapar COVID-19. Namun, Thorik tidak mengalami gejala berat, yakni hanya pilek, selayaknya sakit flu biasa. Terbukti, ia pun masih bisa menjalani aktivitas dan beberapa keseruan untuk melepas rasa bosan. Salah satunya berjoget ria bersama para suster. Ungkap sederet momen yang ia lakukan selama masa isolasi. Seperti apa kondisi Thorik saat ini? Thorik terpapar, tapi sebenarnya Thorik dari awal kedatangan, jadi sama seperti Bunda sebenarnya. Hanya Thorik kan datangnya 1 hari sesudah ya. Jadi mungkin kemarin karena beritanya semua fokusnya ke Bunda, jadi Thoriknya nggak kedengeran gitu. Tapi sebenarnya Thorik itu terpapar itu beda 1 hari kedatangan. Sampai di sini langsung ada informasi tengah malamnya, besoknya langsung evakuasi. Ada 6 perempuan ya, inisialnya ada V, JC, RAS, kemudian ada S, ada AH, kemudian ada KTS. Sementara untuk 2 pria itu adalah AHH dan MT. Itu adalah salah satu fungsinya karantina setelah pulang dari luar negeri ya, yaitu kita ingin benar-benar memastikan apakah seseorang baik WNI maupun WNA yang berkunjung luar negeri itu masih menyisakan atau masih mengalami gejala COVID atau tidak ya, karena memang kita ketahui ini masa inkubasi COVID ini agak lumayan panjang ya, setelah dia berinteraksi, apakah dia berinteraksi menjelang keberangkatan atau saat beberapa hari sebelum dia berpulangan ya. Jadi baru positifnya bisa juga setelah kembali ke Indonesia. Menjalani karantina dengan status terpapar COVID, Thorik mengaku bahwa kondisinya baik-baik saja. Berhari-hari hidup terisolasi sendiri tentu saja membuat Thorik merasa bosan.
Kehadiran Fuji walaupun lewat video call akhirnya yang menjadi penghibur hati Torik. Keduanya kerap meluangkan waktu dengan melakukan panggilan video call. Dan kini sang pujaan hati Fuji tengah berada di Labuan Bajo untuk menjalani pekerjaan. Lagi dan lagi, ia pun harus terpisah oleh jarak dengan Fuji. Torik pun memberikan komentar pada sosial media Fuji saat Fuji memposting fotonya tengah berada di Labuan Bajo dengan kata LDR lagi. Ada apa ya? Itu dia ada kontrak sama orang tentang celana levis. Kalau saya sih sejauh ini kan masih wajar-wajar ya, masih pantas-pantas, masih baik, masih bagus lah menurut saya sih. Wejang saya tentu tidak panjang lebar. Kalau baik kita dukung semuanya. Selain Ashanty, ternyata Torik Halilintar juga kini terpapar COVID, bahkan untuk yang ketiga kalinya. Tapi sayang, sosok Fuji yang jadi penghibur hati kini tengah berada jauh di Labuan Bajo, sehingga Tofu harus LDR lagi. Awalnya 7 hari jadi 12 hari. Hal apakah yang membuat karantina keluarga Hermansyah dan juga keluarga Atta harus diperpanjang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Ashanty dan Torik memang tengah menjalani masa karantina akibat paparan COVID-19. Namun, yang mengejutkan ialah ternyata masa isolasi keluarga Hermansyah dan keluarga Atta yang awalnya hanya 7 hari, kini bertambah jadi 12 hari. Tercatat penambahan 5 hari bukan tanpa alasan karena sebelumnya mereka kontak dekat dengan orang yang terpapar COVID. Diperpanjang karena memang kan kita udah tahu ya, kemarin Bunda Ashanty kan terpapar, sehingga mengikuti aturan Satgas bahwa karantinanya diperpanjang 7 hari itu karantina normalnya, tapi karena kontak erat maka ditambah 5 hari. Jadi total karantinanya nanti akan 12 hari. Iya, jadi perpanjangnya 5 hari sebenarnya. Karantinanya 7 hari, perpanjangnya 5 hari. Tanggal 17 ya. Semua sehat, semua nggak ada gejala sama sekali. Bunda juga sehat, kita masih kontak-kontakan, sama Torik juga begitu. Semua sehat, termasuk yang di sini karantina juga sehat-sehat semua kok. Mungkin kalau Bumil kan tengah malam lapar gitu kan. Tapi permintaannya juga sederhana aja, nasi sama telur ceplok. PCR kalau untuk yang karantina ini kan 2 kali. Yang pertama itu PCR-nya di airport. Kemarin ya seperti rombongannya Bunda dan Atta itu PCR pertama di airport, langsung ke hotel menunggu hasil. Nah, untuk kalau misalnya positif seperti Bunda kemarin itu langsung evakuasi besoknya ke rumah sakit. Nah, kalau untuk yang negatif berarti akan dilakukan PCR keduanya itu 1 hari menjelang check out. Prihatin. Nah, memang kan ini bukan kehendak kita ya, mau kena COVID ya. Kita juga berusaha untuk menghindar, tapi karena mungkin keadaan tubuh juga lagi nggak fit, pertama, kedua mungkin ya namanya virus kan kita nggak bisa menghindar ya, jadi pasti ada di mana-mana dan satu-satunya yang kita bisa jaga diri adalah daya tahan pribadi ya, imun tubuh kita. Itu juga kan kenanya juga di mana juga kita nggak tahu. Liburan ya excited ya pasti ya gitu, karena kan juga rame-rame kan, apalagi baru ketemu sama keluarga besarnya Atta juga kan pasti ada campur gembira, apa segala capeknya tuh nggak kerasa kan ya, seperti aku bilang. Atta dan Aurel saat ini juga tengah menjalani masa karantina berdua di hotel yang sama dengan Anang serta Arsy dan Arsya. Namun yang menjadi pusat perhatian ialah saat ini Aurel tengah hamil besar.
Tak heran, banyak orang yang terus mempertanyakan kondisinya. Beruntung sang suami siaga Atta Halilintar terus berada di sisi Aurel. Pihak hotel pun angkat bicara terkait momen karantina yang dijalani Atta, Aurel, Anang, dan keluarganya. Lalu seperti apa karantina yang dijalani keluarga Hermansyah dan keluarga Atta? Untuk karantina aturannya itu tidak ada yang boleh keluar dari kamar. Nah, untuk khusus keluarganya Mas Anang dan keluarganya Atta Halilintar, karena mereka booking satu lantai, jadi yang dimana lantai itu ada ruang tamu sendiri, ada ruang makan sendiri, itu mereka bisa keluar kamar untuk ke ruang tamu dan ke ruang makan. Tapi naik turun di lift, ke lobi hotel gitu ya, atau misalnya memakai fasilitas publik yang lain itu nggak bisa. Aurel juga kalau Li ya, lagi hamil juga nggak banyak, nggak aneh-aneh. Ya ngidam 1-2 kali, tapi yang makanannya memang makanan ada di sini. Jadi memang H-2 sebelum mereka pulang dari Turki, memang saya concern sekali. Saya setiap hari insya Allah saya menyapa keadaannya Aurel karena memang kondisinya dia cepet capek dan dia mengeluh, aku nggak ngapa-ngapain Mimi, tapi kenapa aku capek? Iya beda, kalau perempuan hamil itu membawa badannya aja udah susah ya, ke toilet aja juga udah berat gitu, apalagi harus pindah hotel, harus check in, check out, jalan, terus buka koper lagi, bongkar packingan lagi, itu kan walaupun banyak asisten yang berangkat tapi kan juga meletihkan kan, belum lagi 16 jam perjalanan. Jadi saya memang concern sekali terhadap kesehatan Aurel dan alhamdulillah sampai dia landing pun langsung saya tanya dan alhamdulillah semuanya sehat ya. Jadi memang sedang menyelesaikan karantinanya di Hotel Shahid dan alhamdulillah yang penting dianya juga benar-benar bisa menggunakan waktu karantina ini untuk benar-benar bed rest. Kalau Aurel nanti selesai dia karantina ini ya insya Allah saya bisa langsung ketemu secepatnya. Sebelumnya udah pernah kena, cuman ini sebenarnya perjalanan ke Turki juga ya kita juga sempat was-was juga kan, karena kan Aurel juga lagi hamil gede gitu ya. Cuman ya mungkin waktu pas berangkat juga ya udahlah, mungkin karena emang ada kepentingan mau ketemu keluarga besar juga, keluarga dari Atta juga kan mau ketemuan juga, mungkin emang udah di planning jauh-jauh hari ya, kita nggak bisa menghindari juga ya, namun kita bisa doain, cuma bisa ya udah hati-hati, ya doain aja ya. Awalnya aku juga kaget ya, kok boleh terbang gitu kan, besar kok boleh terbang ya, cuma takut, aku juga khawatir ya, kan? Ya ketar-ketir lah gitu yang namanya. Ya, meskipun gimana juga besar itu pergi lagi kan ke negara yang jauh, mana lagi COVID gitu, keadaan lagi banyak pandemi gitu. Ya untuk apa ya, alhamdulillah mungkin emang ibu dan juga semangat kebahagiaan yang imun balik sama imun kalau aku lihat sih. Imunnya bagus gitu karena bisa ketemu keluarga gitu kan, dia senang tempatnya gitu. Jadi alhamdulillah sih dia cepat khawatir Mbak, awalnya tuh khawatir tapi alhamdulillah sampai Jakarta udah karantina juga sampai. Karena sempat kontak erat dengan orang yang terpapar COVID, karantina keluarga Hermansyah dan keluarga Atta pun harus diperpanjang menjadi 12 hari. Berhari-hari menjalani karantina, Ashanti pun merasa sehat. Lantas bagaimana cara Ashanti mengobati kerinduan dengan keluarga yang harus karantina terpisah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Berhari-hari di rumah sakit, namun proses karantina masih harus dijalani oleh Ashanti. Sejak awal tidak menunjukkan gejala yang parah. Alhasil, di hari ke-8, Ashanti sudah merasa lebih baik dan kondisi tubuhnya sudah seperti sedia kala. Terlihat pada unggahan di akun media sosialnya,
betapa ia tidak sabar kembali bekerja. Ashanti pun mengungkap kondisi terkininya setelah 8 hari menjalani isolasi di rumah sakit. Udah gak tahan pengen kerja, pengen kena matahari, badan sehat banget. Tinggal menghitung hari untuk menyelesaikan masa karantina yang dijalaninya. Seperti apa kondisi Ashanti saat ini? Sehat semua, nggak ada gejala sama sekali. Bunda juga sehat, kita masih kontak-kontakan, sama Torik juga begitu. Semua sehat, termasuk yang di sini karantina juga sehat-sehat semua kok. Enggak ya, nggak ada gejala sama sekali. Kita juga kaget juga ya gitu. Tapi ya namanya virus kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau lihat gejala nggak ada sama sekali. Sampai sekarang juga update-nya di rumah sakit kan sehat ya. Kalau dibilang ujian sakit, aku nggak mau bilang ini suatu, bukan ujian ya, tapi mungkin ini karena Allah terlalu sayang sama aku, jadi ingin aku, adalah yang aku nggak bisa ceritakan lah, mungkin banyak ada hal-hal yang mungkin kayak diingetin lah kan kalau kita ke anak, kalau sayang kan diingetin, nah mungkin diingetinnya banyak hal yang ini dikasih sakit. Katanya pasti nunggu aja nih gitu. Cuman di rumah sakit aja sih, nggak ngapa-ngapain, ya boring, ya pasti boring lah. Namanya harus bed rest dan nggak bisa kemana-mana kan gitu. Ya mungkin ya cuma cerita-cerita tentang ini aja kali, gimana keadaannya gitu, gimana udah enak kok keadaannya, biasa aja. Bilang sih udah nggak ada rasa apa-apa, udah kayak normal aja. Jika Ashanti harus menjalani masa karantina di rumah sakit, maka berbeda dengan Anang, Arsy, juga Arsya yang kini jalani karantina di hotel. Tak tanggung-tanggung, diketahui Anang dan Atta sampai menyewa satu lantai hotel agar memudahkan mereka untuk beraktivitas. Mau tidak mau, karena lokasi yang jauh, Ashanti hanya bisa melepas rindu melalui sambungan video call kepada suami dan buah hatinya. Sederet dukungan dan juga motivasi hadir dari keluarga dan juga kerabat. Inilah upaya Ashanti melepas rindu terhadap Anang, Arsy, dan juga Arsya. Nggak tanya kondisinya, saya cuma ingetin dia untuk tidur Ashanti gitu. Pakai waktu ya, karena memang kadang kalau mengklaim dirinya aku nggak sakit, aku nggak ada gejala, tapi memang harus istirahat ya, namanya isolasi ya, dan isolasinya Ashanti pun juga di rumah sakit isolasi yang dipilih ya, yang rujukan. Jadi memang tidak ada hal yang salah di sini gitu ya. Mungkin menjadi berita karena memang keluarga besar. Apalagi kan Ashanti kan hanya, sebetulnya ini kan kita mau mengantarkan anak-anak yang memang mau ketemu sama orang tuanya, Atta sama ya ketemu besan lah gitu ya. Tapi kan nggak ada orang yang mengharapkan sakit. Ya tidak bisa dipungkiri, memang kondisi orang, kondisi badan manusia semua beda-beda. Gitu ya. Jadi ada yang sehat, ada yang nggak kelihatan, ada yang nggak terindikasi sakit atau apapun, tapi mungkin terkontaminasi akibat mutasi di pesawat dan lain-lain, itu bisa terjadi gitu ya. Jadi ketika sedang dites, di tracing di airport kena, ya nggak bisa dipungkiri memang kondisi di airport juga overlapping, manifest penumpang datang ribuan ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Satu, yang penting Ashanti sudah menjalankan tugas-tugasnya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya untuk karantina, itu udah buat saya itu udah luar biasa. Tetap semangat, tetap positive thinking, jangan banyak pikiran, biar cepat sembuh. Ya namanya musibah kita tidak bisa menghindar, ini mungkin ujian dari Allah, dan cepat diberi kumpul sama keluarga, dan ya anggap aja menjadi belajar buat kita semua ya. Saya juga sama, saya juga jujur, kita kan di negara orang ya, sama juga takutnya. Semoga ya saling mendoakan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual
yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.